Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsul Arif, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua di hari Jumat ini ya. Mudah-mudahan hari ini membawa keberkahan bagi kita semua. Aktivis dan pengacara senior Egy Sujana diam-diam menemui mantan Presiden Joko Widodo. Egy Sujana ini ketua tim pembela ulama dan aktivis. Ini tidak datang sendiri. Dia disertai anggota tim pembela ulama dan aktivis Damai Hari Lubis, kemudian pengacaranya yakni Elida Neti, Ketua Umum Relawan Jokowi Rejo Darmizal dan Sekretaris Jenderal Rejo Rahmat. Pertemuan yang cukup mengejutkan itu berlangsung Kamis sore 8 Januari 2026 di rumah pribadi Jokowi di Gang Kutai Utara, Sumber Kota Solo. Penting kita catat Egy Sujana bersama Damai Hari Lubis ini termasuk dua orang tersangka ya. Ini sangkaannya adalah fitnah, pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang ITE. Itu karena dilaporkan oleh mantan Presiden Joko Widodo. Keduanya ini oleh Polda Metro Jaya dimasukkan dalam klaster bersama untuk soal tersangkanya ini ya, bersama Wakil Ketua TPUA Rizal Fadila, kemudian pengacara Kurnia Triroyani dan Rustam Effendi. Sementara klaster yang kedua itu adalah trio RRT atau Roy Suryo, Rismond dan T. Fauzia Tiasuma. Belum ada penjelasan yang spesifik apa agenda pertemuan tersebut dan apa yang dibicarakan. Tidak seperti biasanya, ini warga dan wartawan tidak boleh mendekat ke rumah Jokowi dan hanya dibolehkan memantau dari mulut gang. Jadi diperketat ini penjagaannya. Kehadiran Egy Sujana dan kawan-kawan juga tidak terpantau oleh media. Mereka dikabarkan datang ke rumah Jokowi itu dari arah barat kan, biasanya orang datangnya dari arah timur ya, dari mulut gang itu masuknya dari situ. Dari pantauan media, Jokowi sendiri itu baru tiba di rumahnya Kamis kemarin itu sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kemudian barulah sekitar pukul 18.30. Ini ya, berarti kalau di Solo sudah habis maghrib ya. Ada sosok yang keluar dari rumah Jokowi dan sesaat kemudian Jokowi juga terpantau meninggalkan rumahnya. Ini terlihat dari mobil yang dikawal oleh foreigners ya. Sore hari ini Bapak Joko Widodo telah menerima silaturahmi dari saudara Egy Sujana dan saudara Damai Hari Lubis didampingi saudari Elida Neti selaku kuasa hukum saudara Egy Sujana. Pertemuan tersebut turut didampingi oleh Bapak Darmizal selaku Ketua Umum Relawan Joko Widodo Rejo dan Bapak Rahmat selaku Sekretaris Jenderal Rejo. Itu ini keterangan tertulis dari ajudan Joko Widodo, Komisaris Polisi Sarif Fitriansah. Beda banget ya dengan biasanya kan kalau orang datang ke sana ke rumah itu sengaja memang wartawan dibiarkan dari depan jadi proses masuknya sampai keluarnya wartawan bisa memantau dan juga bisa langsung bertanya. Tapi kali ini hal itu tidak terjadi. Pertemuan ini merupakan kejutan kedua terkait relasi antara Egy Sujana dengan Joko Widodo. Sebelumnya kan Elida Neti yang juga tadi yang kemarin itu hadir, ini yang menjadi pengacara Egy Sujana membuat pernyataan mengejutkan sekaligus kontroversial ketika dia kemudian mengakui keaslian ijazah Jokowi setelah dia mengikuti gelar perkara khusus ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya. Kalau saya pribadi sudah puas melihatnya, kata dia ini dalam sebuah podcast. Elida mengajak masyarakat untuk mengalihkan perhatian pada persoalan bangsa yang dinilai jauh lebih mendesak untuk ditangani. Polemik ini, kata dia, sudah berkepanjangan dan menguras energi. Mari kita akur, jangan terlalu fokus pada ijazah. Masih banyak masalah bangsa yang butuh perhatian, korupsi dan bencana alam yang butuh perhatian kita, kata dia. Selain itu, Elida juga menyampaikan permohonan atas dasar kemanusiaan kepada para penyidik agar pencekalan terhadap kliennya, dalam hal ini Egy Sujana itu dapat dicabut. Ia berharap kliennya itu diberi kesempatan melanjutkan pengobatan medis ke luar negeri dengan jaminan dari pihak keluarga serta kuasa hukumnya. Pernyataan Elida itu selain menggemparkan juga mengundang kritik keras dari Abdul Ghafur Sangaji, pengacara Roy Suryo. Dia membantah pernyataan Neti dan memastikan dalam gelar perkara khusus itu penyidik Polda Metro Jaya melarang mereka yang hadir baik tersangka maupun pengacaranya itu untuk menyentuh ijazah Jokowi. Mereka itu hanya bisa melihat itu pun dengan jarak tertentu ya. Tapi kalau sampai kemudian mengaku bahwa Eli Daneti ngaku bisa memegang dan kemudian juga merasakan imbosnya di ijazah ya,
ini dipertanyakan. Dalam gelar perkara khusus yang dilaksanakan pada Senin 22 Desember 2025 itu kan berlangsung dalam 2 klaster. Nah, kalau Abdul Ghafur Sengaji ini kan bersama klasternya Roy Suryo, klaster kedua. Jadi dia ya tidak bersama-sama dalam ruangan bersama dengan Eli dan Neti, tapi dari yang terjadi di klaster 2 peraturannya semacam itu. Tapi ternyata pada saat gelar perkara khusus pada klaster pertama juga seperti itu. Ini menurut kesaksian dari Rizal Fadilah, Wakil Ketua TPUA yang menjadi tersangka, dan juga pengacara Jack Aspri Piliang. Dia juga hadir bersama Eli dan Neti pada klaster pertama itu. Benar mereka itu hanya diperlihatkan ijazah Jokowi, nggak bisa merabah, menerawang, apalagi memegang-megang ya. Jadi klaim Eli dan Neti bisa menyentuh ijazah Jokowi, apalagi memastikan imbos yang timbul itu tidak benar. Kontroversi Elida belum selesai, tiba-tiba Egy Sujana dan Damai Hari Lubis bertemu dengan Jokowi. Ya, soal ini kemudian menimbulkan tanda tanya besar. Ada apa sesungguhnya? Benarkah itu hanya silaturahmi seperti dikatakan oleh ajudannya Pak Jokowi? Sebelumnya, ini merespon pernyataan Elida Neti yang menyebut yakin ijazah Jokowi itu asli setelah melihat dan memegangnya. Kepada wartawan itu ketika ditanya soal itu Jokowi tertawa. Namun kalau ditanya soal memaafkan, ya ini dia memastikan bahwa prosesnya jalan terus kendati dia bersedia memaafkan. Urusan memaafkan itu urusan pribadi, urusan hukum ya urusan hukum. Kita hormati proses yang ada, kata Jokowi itu ketika ditemui dulu. 2 hari kemudian ya tanggal 24 ini hari Rabu 24 Desember 2025. Apakah pertemuan ini ada kaitannya dengan memaafkan dan kemungkinan Jokowi mencabut laporannya? Silaturahmi ini pertemuan pertama antara Jokowi dengan Egy Sujana sejak dia mempersoalkan keaslian ijazah mantan Presiden Joko Widodo, ya itu setidaknya kalau saya pantau dari pemberitaan-pemberitaan media seperti itu. Saat TPUA menggeruduk Jokowi di rumahnya pada tanggal 16 April 2025, Egy Sujana tidak hadir. Walaupun semula dia menyatakan akan berangkat ke Solo, tapi kemudian dia menghilang, nggak bisa dihubungi begitu ya. Waktu itu diduga apakah dia disandra atau dia diculik, banyak yang curiga seperti itu. Pada waktu itu yang bertemu dengan Jokowi itu hanya 3 orang dari tim pembela ulama dan aktivis. Padahal rombongannya banyak banget itu ya. Ya karena yang boleh masuk hanya 3 orang, yakni kemudian yang masuk adalah Wakil Ketua TPUA Rizal Fadila, kemudian pengacara perempuan Kurnia Triroyani dan Damai Hari Lubis. Jauh ini kalau soal ijazah Jokowi, Egy Sujana itu sangat keras sikap dan pernyataannya. Bukan hanya mempersoalkan dengan mengadukan ke Bareskrim Mabes Polri, Egy juga membawa kasusnya ini ke ranah internasional. Dalam kaitannya dengan pengaduannya di Bareskrim kan pada waktu itu dilakukan gelar perkara. Pada gelar perkara yang pertama itu dan yang kemudian menyimpulkan bahwa ijazah Jokowi itu asli, itu pernyataan ini juga dibantah keras oleh Egy Sujana. Tapi yang lebih menarik lagi ketika kemudian TPUA itu minta dilakukan gelar perkara khusus, sama seperti yang terjadi di Polda Metro Jaya ya. Gelar perkara khusus pada waktu itu mendatangkan stakeholder yang lebih luas, bukan hanya 2 pihak yang mengadukan dan teradu, tapi juga beberapa lembaga pengawas seperti dari DPR, Komisi 3, kemudian Kompolnas dan lain-lain ya. Oh iya, termasuk Komnas HAM juga hadir ya. Pada saat itu Egy Sujana walk out karena menurut dia tidak puas dengan gelar perkara yang menurut dia ini percuma saja. Kenapa? Karena katanya pihak Jokowi itu tidak memperlihatkan bukti fisik ijazahnya Jokowi. Egy pada waktu itu menjelaskan kepada wartawan, gelar perkara khusus itu dimulai pukul 10.15 waktu Indonesia bagian Barat dan hingga pukul 14.10. Dan kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, tetap tidak bisa atau tidak mau menunjukkan ijazah asli Jokowi. Ketika itu terjadi, saya bicara, kalau kesimpulan gelar perkara ini tidak menunjukkan ijazah asli Jokowi, gelar perkara ini nothing. Saya nyatakan walk out, maka saya keluar duluan, kata Egy di Bareskrim itu tanggal 9 Juli 2025. Egy menyebut secara ilmu hukum, bila dia masih berada di dalam ruangan gelar perkara khusus, maka dianggap setuju dengan forum itu. Apalagi kata dia, kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, menyatakan gelar perkara khusus tidak perlu dilanjutkan lagi. Lawyer yang satunya bilang tidak perlu tunjukkan ijazah asli karena merendahkan Jokowi. Urusannya apa dengan merendah-rendahkan? Ini kan bicara fakta hukum, ujar Egy pada waktu itu. Nah, yang lebih seru, tidak puas dengan penegakan hukum di Indonesia, Egy Sujana itu membawa kasusnya
ke Amnesty International. Itu pada tanggal 19 Juli 2025 dengan difasilitasi Forum Diaspora Indonesia, ini dia menyambangi markas Amnesty International di London. Dia menyatakan langkahnya itu sebagai bentuk protes tindakan aparat hukum di Indonesia yang mengkriminalisasi para aktivis yang selama ini terus mempersoalkan keaslian ijazah Jokowi. Kami tidak sedang mencari sensasi, kami menuntut keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional rakyat. Mereka yang bersuara kritis justru mengalami tekanan dan kriminalisasi. Itu dia ketika dia menjelaskan melalui sebuah video di depan kantor Amnesty International di London. Pada waktu itu dijelaskan dia tidak bisa menampilkan video di dalam ketika dia bertemu dengan dari tim Amnesty International karena video di dalam ruangan itu dilarang. Jadi baru setelah itu dia kemudian masuk ke dalam ruangan dan baru keluar lagi dia kemudian menjelaskannya. Alhamdulillah baru tiba di Amnesty International. London, ya. Bukan di Cikotek. Saya ke sini ada dukungan dari FDI dan FBI, Forum Diaspora Indonesia. Ada kurang lebih 25 atau 26 negara. Pimpinan Chris Komari dan sekjennya Mas Agus Winanto. Jadi saya bersama teman ini membantu menjelaskan mengenai posisi yang benar tentang ijazah palsunya Joko Widodo. Yang kemarin sudah bagus Profesor Sofyan, ditekan akhirnya berubah lagi pendapatnya. Ya itulah, intelektual, cerdas, tapi nggak berani ya begitu. Mestinya berani aja. Kalau kita berani, dia pasti takut. Kalau kita takut, dia berani. Dalil saya Ali Imran, ayat 150, 151. Balillahumma maulakum wa huwa khairun nasirin. Pertolongan dan perlindungan terbaik hanya dari Allah. Memohonlah selalu kepada Allah. Pasti tidak takut dan pasti tidak bersedih. Al-Baqarah 112. Insya Allah. Nah sekarang tiba-tiba saja Egy dan Damai Hari Lubis, ketua dan anggota TPUA bertemu dengan Jokowi di rumahnya. Kita belum tahu apa agenda yang mereka bicarakan, ya kecuali silaturahmi seperti yang disebutkan oleh ajudan Joko Widodo, Kompol Sarif Fitriansah. Tapi silaturahmi dalam rangka apa itu tidak disebutkan. Wakil Ketua TPUA Rizal Fadilah mengaku tidak tahu agenda tersebut dan apa yang dibicarakan. Damai Hari Lubis yang saya kontak ini belum merespon ya. Kita tunggu saja apakah ada perkembangan lanjutan berkaitan dengan kasus ijazah Jokowi pasca pertemuan Egy dan Joko Widodo di Solo. Karena kalau melihat yang lain, orang seperti Rizal Fadilah, Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Tifa, kelihatannya mungkin mereka masih terus maju gitu kendati ketahui bahwa risikonya mereka itu harus nantinya bisa dipidanakan ya, karena sekarang mereka sudah jadi tersangka dan juga dicekal oleh Polda Metro Jaya. Ini makin seru ijazah Joko Widodo ini, dan tentu saja perkembangan terbaru ini apakah menjadi pertanyaan Anda, apakah bisa mengubah konstelasi? Saya kira kok tidak ya, karena secara umum publik itu sudah sampai satu kesimpulan tentang ijazahnya Jokowi. Jadi baik pendukung Jokowi maupun penentang Jokowi, mereka pasti akan terus berhadapan-hadapan gitu, dan makin lama makin rame. Apalagi ada perkembangan sejumlah akun media sosial pendukungnya Joko Widodo itu kan dilaporkan oleh Demokrat ke Polda Metro Jaya. Jadi kasusnya ini banyak segi ya, bukan hanya antara Jokowi dengan Egy Sujana atau TPUA atau dengan dengan trio RRT, tapi ada juga sisi lain yang di luar itu, karena mantan Presiden SBY itu dia merasa tersinggung, ya merasa